5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are in a good condition. Kembali lagi kita bertemu di channel ini, channel yang membahas materi-materi pembelajaran bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Pada kali ini kita akan membahas materi Present Continuous Tense untuk kelas 9 SMP. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channelnya, like video-videonya, dan tetap dukung channel ini dengan cara men-share ke teman ya, agar kita bisa belajar bersama. Mari kita mulai pembelajarannya dengan cara pertama-tama menonton video pendek berikut ini. Mari kita mulai. What are you doing, Oranges? I'm fixing the wires. We are waiting for the game starts. What are you doing, Oranges? I'm fixing the wires. We are waiting for the game starts. Oke, tadi kita sudah nonton videonya. Sekarang mari kita masuk ke materi bagaimana penggunaan present continuous tense ini. Present continuous tense digunakan untuk activities at the moment of speaking. Jadi present continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas atau kegiatan saat si pembicara sedang berbicara. Ya, atau dengan kata lain, untuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi saat si pembicara sedang berbicara. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di waktu saat ini, atau waktu sekarang, atau waktu saat si pembicara sedang berbicara. Oke, sekarang kita lihat contohnya, misalnya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Contoh kalimatnya misalnya robot sedang berjalan. Jadi kalimat ini menunjukkan kejadian sewaktu saya sedang berbicara. Oke, sebelum kita masuk ke materi present continuous, kita akan mengingat kembali materi pronoun dan to be ya, yang dipakai dalam present continuous. Subjek pronoun atau kata ganti terdiri atas I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan terakhir it, untuk hewan atau benda. Untuk lebih detail tentang pronoun ini, kalian bisa mengulang kembali menonton videonya di playlist kelas 7 Sigma Smart Study. Selain itu, kita juga akan mengulang sedikit tentang to be, karena to be dipakai dalam present continuous, yaitu am, is, dan are. Yang perlu kita ingat bahwa pronoun I, to be-nya am. Pronoun he, she, it, to be-nya adalah is. Dan pronoun we, you, they, to be-nya adalah are. Pronoun dan to be ini
digunakan dalam present continuous yang akan kita pelajari sebentar lagi. Oke, mari kita mulai cara membuat kalimat present continuous bentuk positif. Di sini kita lihat pola kalimat bentuk positif. Terdiri atas subjek atau pronoun, diikuti to be, dan diikuti verb ing atau kata kerja bentuk ing. Sekarang mari kita ubah kalimat ini menjadi present continuous positif. He, it. He adalah subjek pronoun. Berarti kita tuliskan he-nya. Setelah itu to be-nya kita tuliskan yaitu is. Yang terakhir adalah it-nya kita ubah menjadi eating karena polanya verb ing. He is eating. Present continuous positive. Nah, sekarang mari kita lihat contoh lainnya membentuk kalimat positif. Kita lihat di sini ya. The robot dalam kurung kata kerjanya dance ya. The robot is dancing. Robot sebagai subjek, is sebagai to be, dancing verb ing. Oke, sekarang kita membentuk kalimat negatif present continuous tense. Bagaimana cara membentuk kalimat negatif? Kita lihat polanya di sini. Subjek diikuti to be, diikuti not, diikuti verb ing. Contoh, di sini ada pronoun he dan verb eat, makan ya. Kita tuliskan subjeknya he sebagai subjek, to be-nya is. Setelah to be diikuti oleh not sebagai penanda negatif ya. Yang terakhir kita tambahkan kata kerjanya eating. Jadi eat diikuti bentuk ing. He is not eating. Dia tidak makan ya, tetapi minum. Kita lihat contoh yang lainnya. Di sini kita bisa lihat ada seekor robot anjing sedang berlari. Soalnya the dog walk, anjing berjalan. Kita ubah menjadi negatif. The dog is not walking. Oke, kita masuk ke bentuk terakhir present continuous, yaitu bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Kita lihat bagaimana polanya. Pertama, to be diikuti subjek, diikuti verb ing atau kata kerja bentuk ing. Kita lihat di sini kalimatnya. He dalam kurung eat. To be kita tuliskan is. Berikutnya adalah subjeknya yaitu he. Berikutnya kata kerjanya yaitu eating. Eat ditambahkan bentuk ing. Is he eating? Apakah dia sedang makan? Itulah present continuous bentuk interrogatif. Kemudian kita lihat contoh berikutnya agak lebih paham ya. Kita ubah kalimat ini menjadi interrogatif present continuous. He wave, kata kerjanya adalah wave, melambai. Menjadi is he waving? Apakah dia melambai? Itulah contoh interrogatif present continuous. Oke, selanjutnya sebagai tambahan kita akan mempelajari stative verb atau kata kerja yang menyatakan kondisi atau persepsi.
stative verb ini tidak bisa dibuat dalam bentuk present continuous. Yang pertama adalah verb of feeling atau kata kerja yang menyatakan perasaan seperti love, believe, like. Yang kedua adalah verb of senses atau kata kerja yang menyatakan alat indera seperti see, smell, taste. Berikutnya adalah verb of possession atau kata kerja kepemilikan. Misalnya belong, own, possess. Itulah beberapa kata kerja stative verb yang tidak bisa dibuat menjadi bentuk present continuous. Oke, untuk lebih memahami mengenai present continuous, kita coba mengerjakan latihan ini. Ada beberapa soal. 3 soal ini kalian ubah menjadi bentuk present continuous, positif, negatif, dan interrogatif. Selamat mengerjakan. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu mengulang kembali pembelajarannya di rumah. Terima kasih sudah menonton. Tunggu update video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.